Perlu tunjuk tangan jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emraki Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Ini menunjukkan suasana di kantor IKMI sekarang, karena besok pagi akan hari Jumat. Suasananya sangat tenang, sejuk, dan udara pun sangat mendukung, sangat baik. Ini Pak Ketua. Nah, Pak Ketua, Pak Mas Huri. Alhamdulillah, sehat ya Pak Ketua? Alhamdulillah sehat ya. Ini Pak, apa Pak? Lupa namanya Pak. Ali Amran. Pak Ali Amran, alhamdulillah. Kalau Pak Haji Dasril, pengurus, masih pengurus ini lah ya? Nah, dulu periode dulu ya. Alhamdulillah. Itu Pak Ustaz apa? Ustaz Ali Akbar, masya Allah. Ali artinya keluarga. Akbar besar, keluarga besar. Kau terus Ustaz apa? Saya sendiri. Saya Rizky. Oh, Rizky. Ya itu dong nak ingat. Kesehatan dia. Iya. Oh, kesehatan ya. Nah, suasana. Kemudian kita akan melihat suasana di luar kantor IKMI. Ya. Assalamualaikum. Tadi. Oh, ya. Ini buku IKMI kantor yang untuk khutbah pada besok hari. Dah? Mau ngambil kucing? Bawa lah, dibikin sate nanti. Sedap tuh. Nah, inilah kantor IKMI. Itu kantor IKMI Provinsi Riau. Yang ketuanya adalah Bapak Dr. Haji Ismardi Ilyas. Kalau ini kantor IKMI Kota, ketuanya adalah Pak Mas Huri. Nah, kita lihat dulu yang ketua provinsi, ini dia. Inilah dia, Ismardi Ilyas. Yang sekarang beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sekaligus ketua IKMI. Masya Allah, banyak jabatan beliau. Juga beliau ketua RT RW se-Provinsi Riau. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Kita sampai sini ya. Kita tonton kita dulu ya. Kemudian kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nantinya setelah kita melakukan itu semua, berangkat dan pulang wajib diperiksa lagi. Terutama di daerah yang tempatnya seperti Jakarta. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi ya Pak ya. Kemudian juga kalau umpamanya ibu ini katakanlah orang berangkat ke Dumai masih Masya Allah. masih di Riau. Oke. Kami di dinas tidak perlu pemeriksaan lagi. Nggak perlu ada rapid ya Pak ya. Tapi kalau ibu, saya yakin ibu dengan keluarga akan memberikan arahan dan melakukan protokol kesehatan. Iya. Dan kita biasanya di adaptasi kebiasaan itu kita arahkan itu semua. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Apa kesibukan sekarang? Mengajar ya. Alhamdulillah alamin. Di YouTube banyak apa yang Pak ya? Videonya? Ya, mana yang video kita unggah. Apa kegiatannya tuh? Ceramah juga? Pengajian. Oh, pengajian. Dari basicnya untuk anak remaja. Oh, mantap. Siapa situ juga? Si Azhar, Edi Azhar? Ustaz Edi Azhar kan dengan berdirinya Epicenter sendiri. Oh, tersendiri dia ya. Ipan masih? Kita masih dalam satu tim Kaulan Sakina. Masih ya? Ustaz Ence, Ah. Ustaz Edri, saya, Ustaz Ridwan Jamba. Iya. Sampai Ustaz Dakwi kelima. Cuma Saudara Jambak ditambahnya kegiatan pengobatan. Ya, pengobatan refleksi. Refleksi. Ya, sih ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sampai sejauh ini belum adakah larangan begitu Pak terkait dengan jangan mudik saat Natal dan Tahun Baru ini gitu? Belum ada ya. Cuma kita ditekankan dari dalam bidang kesehatan, mari sama-sama kita melakukan protokol kesehatan. Oke, baik. Terutama yang tempat orang tua, dari sehat dulu. Iya. Karena kita tahu orang tua itu rentan dengan faktor usia. Jangan kita membawa
penyakit yang bawa virus ya Pak ya? Ya, karena kita nggak tahu. Makanya saya kalau di rumah sebelum saya masuk ke rumah saya bilang jangan dekat dulu nak, jangan ayah bawa virus. Iya. Kan gitu. Ayah jangan dekat dengan anak dulu. Saya sudah mandi dan bersih semua baru saya masuk ke rumah dan berkunjung sama keluarga. Oh, Baik. Artinya dengan ibu yang ibu tanyakan tadi, Putra Kota Ibu Rina, Iya. silakan tapi mari kita jaga-jaga ya Bu. Lakukanlah yang kita. Di gigi 1. Baru gigi 1. Tapi mami nggak pakai gas harus. Oh, harus Kan gas. sudah cukup Nggak menjawab bisa, pertanyaannya tadi, tapi tadi yang coba bergabung Harus wajib. Ayah dulu gitu juga mendapat, tidak perlu, rupanya wajib, perlu sekali. Pak 85046975. Tadi dari nomor mana tadi ini? Masya Oke. Allah. 08126563 sekian bisa ditelepon lagi ke 0822850469. Coba kita pergi ke Jalan Riau sebentar ya. 5. Ngapain ya? Oke. Ada mencari memori ini, Oke. Halo. memori Mbak kamera ini. Nova. Kenapa Oke. di Jalan Riau? Baik. Karena Sepertinya- sekaligus bisa ada perbaikan katanya di sini. Kita Di break sebentar Padang Pak kan ada Kabit di ya. rumah. Dan Iya, Kabit tapi tidak kita bisa jeda dulu, perbaikan. Dan Mitra Kota nanti Ada bisa sedikit. kembali bertanya ya. Yang Jawabnya longgar masih katanya sama di sini. 0822 85 04 697 5. SMS dan WhatsApp juga bisa Anda gunakan. Bisa ketik dulu nama, alamat, baru kemudian pertanyaan seputar pencegahan penularan COVID-19, antisipasi Natal dan Jalan Tahun Riau, Baru. ya. Kita masih akan bersama-sama dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Belok kiri Dinas aja kita, Kesehatan kan? Provinsi Riau, Bapak Amir Azan. Jadi jangan kemana-mana. Belok kanan Tetap juga bisa. di Spesial Talkshow 975 Tapi bagus. Barabas Belok kiri lagi. FM. Bincang kita bagaimana? Sedikit lagi. We always provide your information every day. Only on 97.5 Barabas FM. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya saya sambung kembali ayat Al-Qur'anul Karim yang selalu dikritik oleh Christian Prince dan David Wood, yakni surat Al-Isra ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا صدق الله العظيم. Christian Prince dan David Wood menyatakan mana dia Allah itu. Coba perlihatkan kepada kami. Nah, jadi masih sama pemikiran Abu Lahab yang 15 abad yang lalu dengan Abu Lahab sekarang. Cuma Abu Lahab yang sekarang ini bertukar nama menjadi Christian Prince, sedangkan Abu Jahal berubah nama menjadi David Wood. Pertanyaannya sama. Katanya, coba engkau turunkan Tuhan dari langit berhadapan-hadapan dengan kami. Coba berikan mata air di tengah padang pasir. Ciptakan taman yang indah, kebun korma dan anggur, di celah-celahnya banyak air, mata air yang mengalir. Itulah yang kami inginkan. Atau engkau pergi naik ke langit, autus kita sama kama za'amta alaina kisafah. Atau engkau pergi naik ke langit, engkau bawa satu kitab untuk kami baca-baca. Bawa kitab dari langit. Atau malaikat engkau jemput ke langit, buat turun ke bawah. Atau Tuhan itu kalian jemput, suruh berhadap-hadapan dengan kami. Barulah kami mau beriman. Nah, ternyata mereka ini adalah orang yang terjebak di dalam logika duniawi yang sempit. Mereka menolak apa yang disebut dengan yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada yang gaib, yang tidak nampak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini diulang-ulang kembali dalam bahasa Inggris oleh Christian Prince.
Okay, you know that a Christian friend was born from Saudi Arabia, and now he tinggal apa? Live. He lives on England. Lives in England. Dia sekarang tinggal di Inggris. Pertanyaannya yang sama. Siapa saksinya Muhammad itu menerima wahyu? Siapa yang melihat Tuhan? Nah, jadi karena orang-orang Nasrani yang ada di Eropa hampir sama dengan orang penyembah berhala, ingin lihat bendanya langsung, maka Nabi Isa alaihissalam pun dibuatlah patungnya supaya nampak. Kalau patungnya itu di Inggris, dia buat rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih. Kalau dia buat Nabi Isa atau Jesus Christ dari Afrika, dia buat kulitnya hitam, rambutnya keriting. Itulah penjelmaan dari Tuhannya. Kalau di Cina, itu Jesus Christ-nya adalah matanya sipit, orangnya sedang-sedang saja, kulitnya kuning. Nah, begitulah mereka ingin mewujudkan Tuhan dalam bentuk materi, dalam bentuk berhala, dalam bentuk manusia. Jadi kalau Tuhan sudah dihadirkan dalam bentuk manusia, itu namanya manusia berhala. Kalau Tuhan mereka ingin hadirkan dalam bentuk patung, jelas itu patung berhala. Kalau Tuhan itu mereka hadirkan dalam bentuk gambar, itu juga bagian dari berhala. Sedangkan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ya, pasal 17 ayat 3 dinyatakan, don't make some idol. Janganlah sekali-kali kamu membuat patung. Apakah orang Yahudi tidak membuat patung? Membuat patung juga ketika Nabi Musa masih hidup. Yang membuat patung itu namanya Samiri. Patung yang dia buat adalah patung anak sapi. Jadi Samiri itu membuatnya. Kenapa? Dia ingin mewujudkan Tuhan dalam bentuk nampak, diamati oleh mata. Dia tidak percaya dengan Tuhan yang tidak bisa diamati dengan mata kepala. Itulah pola pikir materialisme yang serba benda. Mereka tidak mau ditingkatkan pola pikirnya secara berpikir secara rohani, ya, secara spiritual. Mereka terikat dalam material, benda. Mereka melupakan spiritual. Nah, kalau spiritual ini dia mengajak manusia jangan terlalu terpaku dengan kehidupan duniawi ini, rakus akan kekenyangan kemenangan duniawi, tapi carilah kemenangan spiritual di akhirat kelak, tapi tidak dengan melupakan kebahagiaan di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd yang menyatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah untuk ke akhirat secara spiritual agar kita bahagia, tapi jangan melupakan tentang kebahagiaan materialisme, kehidupan materi di dunia. Jadi terjadi keseimbangan antara jasmani dan rohani. Tapi kalau orang-orang penyembah berhala itu, dia hanya memperdulikan kebahagiaan jasmani dengan melupakan spiritual rohani. Rohani mereka terjebak dalam rohani nenek moyang yang menyembah roh-roh. Sebelum Indonesia ini didatangi oleh agama-agama, mereka sudah percaya kepada roh nenek moyang yang disebut dengan animisme. Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, di Indonesia ini sudah ada di hutan-hutan, di gunung-gunung, orang mempercayai dinamisme, serba kekuatan benda. Mereka menganggap batu akik punya kekuatan, pohon-pohon punya kekuatan. Nah, mereka sembahlah benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan, termasuk harimau, gajah, ikan, dan segala macam benda itu dianggap mempunyai kekuatan.